Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji dan penilai uji kinerja PPG dalam jabatan 2021. Perkenalkan, nama saya Matom Nordoni, SWDI, Guru MTSN 12 Madiun. Saya merupakan mahasiswa PPG Angkatan 2 Program Studi Al-Quran Hadis kelas 3 dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam. Dalam kesempatan pagi ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tatap muka terbatas pada kelas 7 MTSN 12 Madiun, mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat dermawan dan menjauhi sifat kikir. Berikut saya lampirkan identitas saya sebagai bukti mengikuti uji kerja dengan nomor induk mahasiswa 210109110417 dengan nomor peserta mahasiswa 9108110346. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum materi hari ini kita mulai, kita rapikan dulu. Silakan tolong dirapikan dulu. Ya. Peralatan yang sekitarnya yang berganggu, tolong dirapikan dulu biar nanti pembelajarannya ya. Nah, ini kedua ini. Alhamdulillah kalau ruangannya sudah bersih, kabar kalian juga sudah baik. Sebelum materi pada hari ini kita mulai. Maka baiknya kita berdoa dulu supaya nanti dalam pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah apa yang kita pelajari hari ini. Silakan ketua kelas untuk maju alhamdulillah. Marilah teman-teman sebelum belajar dimulai kita berdoa bersama dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, semoga doa kita tadi dikabulkan oleh Allah. Sebelumnya biasa saya dulu ya. Saya mana saya? Nanti mana nanti? Bisa? Alhamdulillah. Dinan? Alhamdulillah. Sekarang? Namanya mana? Namanya? Regina mana dia? Aziz? Zahra? Alhamdulillah. Masuk semua ya hari ini ya? Berarti hari ini kita sudah masuk semua dan alhamdulillah sehat semua. Hari ini berarti kalian sudah siap ya untuk mengikuti materi hari ini? Siap ya? Harus selalu siap dan semangat dalam menuntut ilmu itu. Kita harus semangat, ada niat dan bersungguh-sungguh. Insya Allah nanti dalam menuntut ilmu itu akan bermanfaat bagi kita ya. Asalkan kita harus semangat, sungguh-sungguh, serius, memperhatikan dan juga diniati dengan ikhlas. Insya Allah nanti ilmu akan bermanfaat bagi kita semua ya. Dalam menuntut ilmu nggak boleh malas-malasan ya, harus bersungguh-sungguh seperti pepatah halaman
Jada wa Baiklah, sekarang kita mulai masuk materi baru pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mempelajari materi hari ini, yang kemarin kita sudah mempelajari tentang Quran surat Al-Lail ayat 1, melafadzkan, yang menerjemahkan, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis dari Jabir bin Abdillah. Ya, kita kemarin sudah kita pelajari semuanya. Berarti materi hari ini nanti kita lanjutkan dengan materi yang sama, yaitu menggapai ridho Allah dengan sifat dermawan dan menjauhi sifat pikir. Mungkin minggu kemarin masih ingat kita membahas materi tentang apa? Tentang apa? Quran surat ayat 1 sampai 11. Isi kandungan dari surat Allah itu terdapat dalam ayat berapa? Ayat 8 sampai 11. Bunyi ayat 8 itu bunyinya apa? Coba masih apa yang masih ingat? Ayo silakan. Oh, bagus, betul ya, betul. Terus ayat 9, siapa yang masih ingat? Ayat 9 bunyinya apa? Oh, silakan. Babil husna, artinya serta mendustakan pahala terbaik. Bagus, betul ya. Terus ayat yang ke-10, siapa yang bisa? Yang masih ingat? Oke, silakan. Dan katanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Katanya tidak bermanfaat apabila binasa. Sekarang ayat yang terakhir, ayat 11, siapa yang masih ingat? Mari silakan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Oh iya, betul. Berarti masih ingat ya kemarin ya. Jadi isi kandungan dari surat Al-Lail itu terdapat dalam ayat 8 sampai 11. Selain itu kemarin kita juga membahas hadis Muslim dari Abu Hurairah. Itu ya, membahas hadis Muslim dari Abu Hurairah. Masih ingat apa isi kandungan dari hadis tersebut? Sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas bahwa kita harus yakin kalau kita bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Nah, terus isi kandungan dari hadis tersebut yang kedua, siapa yang bisa? Silakan. Silakan. Allah akan memuliakan serta meninggikan gaji kita di dunia maupun akhirat. Betul, bagus ya. Isi kandungan yang kedua yaitu apa tadi? Lainnya mana? Lainnya apa tadi yang disebutkan teman tadi apa? Apa? Harta itu tidak Mengurangi harta kita. tidak mengurangi. Terus tadi apa? Tidak sudah tidak. Tadi apa? Dengan sifat dermawan, Allah akan memuliakan serta meninggikan derajat kita di dunia maupun akhirat. Bahkan Allah akan memuliakan. Berarti kalau sedekah itu harta kita tidak berkurang, tapi kita malah mendapatkan kemuliaan dari Allah dan meninggikan derajat kita. Nah, paham ya? Terus kemarin masih ada hadis satu lagi ya. Hadis riwayat siapa? Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah. Betul. Isi kandungannya apa? Isi kandungannya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zolim dan menghindari sifat kikir karena sifat zolim dan kikir menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat. Iya betul. Itu kemarin itu ya hadis yang ketiga isi kandungannya tadi. Terus kandungan yang berikutnya apa? Masih kan enggak? Sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Betul ya. Ya betul ya. Jadi artinya materi minggu kemarin kalian sudah bisa semua, bisa memahami semuanya. Alhamdulillah. Berarti
materi pada hari ini kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu bab 3 dengan tema menggapai ridha Allah dengan sifat dermawan dan menghindari sikap iri. Ya. Ya, berarti ya kemarin sudah semua, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 sampai 11. Ya, dan hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Jadi indikator pencapaian rekomendasi. Jadi nanti kalian harus menganalisis hikmah mempelajari kandungan Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 sampai 11, juga hadis riwayat Abu Hurairah, juga dari hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah. Jadi nanti dalam proses pembelajaran ini nanti akan saya tampilkan, ya, akan saya tampilkan video, ya, video. Nanti tugas kalian mengamati, ya, mengamati, melihat, menyimpulkan hikmah dari materi hari ini. Jadi nanti dikaitkan dengan materi hari ini. Jadi nanti videonya, nanti sistemnya kita bentuk kelompok. Jadi diamati bersama-sama kelompoknya. Apa yang kalian amati dari video tadi disimpulkan. Selesai itu nanti, ya, dipresentasikan di depan kelas satu persatu dengan mengaitkan video yang akan saya tampilkan. Oke ya, jadi nanti pembelajaran hari ini tujuannya yaitu setelah mengamati video Asbabun Nuzul surat Al-Ma'idah dan sejarah Qarun dan Abdurrahman bin Auf, ya, nanti kalian harus berdiskusi, ya, tanya jawab, mengadakan diskusi. Setelah itu kalian semua bisa menganalisis hikmah dari Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 sampai 11, juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah dengan tepat dan benar. Jadi nanti materinya hari ini nanti saya tampilkan 2 video, ya, 2 video. Nanti tugas kalian dari kelompok kalian, ya, mengamati video tersebut, mengkaitkan dengan materi hari ini, dikaitkan dengan Quran surat Al-Ma'idah dengan 2 hadis tersebut untuk didiskusikan, dikaitkan. Itu ya, paham ya? Ya, berarti kalian sebelum mengamati video ini silahkan membentuk kelompok dulu. Silakan. Kelompok 1, sekarang sini. Bentuk kelompok dulu. 1, 2, 3, berarti ada 3 kelompok ya. Silakan bergabung menjadi 1. Tugas kalian yang kelompok 1, 2, 3, ya, nanti mengamati video yang akan saya tampilkan. Ya, di situ diamati, semuanya ikut mengamati, mencatat, ya, apa yang ada dalam video tersebut. Nah, ada kisah apa, ada hikmah apa dikaitkan dengan Quran surat Al-Ma'idah dan 2 hadis, yaitu hadis Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah. Nah, nanti setelah selesai, ya, nanti setiap kelompoknya menyimpulkan, mempresentasikan satu persatu ke depan kelas, ya, paham ya? Nah, sekarang saya tampilkan video kalian amati. Nah, kasih waktu 15 menit ya, 15 menit. Terus sambil di situ kan sudah tak bagikan LKTB, itu diisi sama-sama kelompoknya, diisi bersama-sama kelompoknya, didiskusikan.
Dan tolong diamati videonya, didiskusikan, dikaitkan dengan materi dari ini. Jadi amati bersama kelompoknya, dicatat yang perlu dicatat. Saya waktunya untuk mengamati video yang pertama sudah selesai. Jadi nanti yang tugas kedua yaitu mengamati video yang kedua. Saya tampilkan video yang kedua. Masih tetap sama, diamati sama kelompoknya, dipahami maksudnya, intinya, ya dicatat, nanti dikaitkan dengan materi pada hari ini. Kasih waktu 10 menit. Ya, video kedua waktunya sudah cukup ya. Nanti tugas kalian menyimpulkan, mendiskusikan bersama kelompoknya video yang sudah saya tampilkan yang pertama, yang kedua ya, disimpulkan hikmahnya, hikmah dari video yang sudah kalian amati ya. Tak kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkan kelompoknya. Nanti di sini satu persatu dari kelompok kalian atau mewakili nanti maju ke depan mempresentasikan. Silakan. Disimpulkan video 1, kedua disimpulkan ya, kerjasama dengan namanya saling membantu. Di sini nanti maju persatu mencepak dari kelompoknya. Kaitan Saya waktunya sudah habis. Berarti waktunya kalian untuk tiap kelompoknya maju satu persatu di depan kelas untuk mempresentasikan hasil pengamatan video yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, silakan untuk kelompok 1, salah satu yang mewakili ya, maju ke depan mempresentasikan, menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan.
Terus yang lainnya, kelompok lainnya menyimak. Nanti bisa ditanyakan kalau Anda. Kami dari kelompok 1 setelah melihat mengamati tayangan video, kami menyimpulkan bahwa 1. Kita harus selalu dan senantiasa memiliki sifat dermawan kepada siapapun. 2. Kita harus yakin bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita harus disedekahkan biar harta kita bermanfaat. 3. Kita harus yakin harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang dan tidak menyebabkan kita menjadi miskin seperti Isa Abdurrahman bin Auf dalam tayangan video tadi. 4. Dengan sifat dermawan kita akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan serta ditinggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. 5. Dan sebaliknya sifat kikir, kita akan dibenci oleh Allah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Alhamdulillah kelompok 1 sudah maju ke depan mempresentasikan bagus sekali ya. Sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok kedua. Silakan. Dari kelompok lainnya menyimak. Kami dari kelompok 2 setelah melihat mengamati tayangan video, kami menyimpulkan bahwa 1. Kita harus selalu dan senantiasa memiliki sifat dermawan kepada siapapun. 2. Kita harus yakin bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita harus disedekahkan agar harta kita bermanfaat. 3. Kita harus yakin harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang dan tidak menyebabkan kita menjadi miskin seperti Isa Abdurrahman bin Auf dalam tayangan video tadi. 4. Dengan sifat dermawan kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan serta ditinggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Saya kelompok 2 sudah maju ke depan mempresentasikan dan bagus sekali. Sekarang tinggal satu kelompok lagi, kelompok 3. Dipersilakan. Namanya yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 setelah melihat mengawali tayangan video, kami menyimpulkan bahwa 1. Kita harus selalu dan senantiasa memiliki sifat dermawan pada siapapun. 2. Kita harus yakin bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Maka kewajiban kita harus disedekahkan biar harta kita bermanfaat. 3. Kita harus yakin harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang dan tidak menyebabkan kita menjadi miskin seperti kisah Abdurrahman bin Auf dalam tayangan video tadi. 4. Dengan sifat dermawan, kita akan dicintai Allah, dimuliakan, serta ditinggikan derajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. 5. Dan sebaliknya sifat kikir, kita akan dibenci oleh Allah. 6. Dengan sifat kikir, harta kita tidak akan berkah ketika kita sudah binasa. 7. Dengan sifat kikir, hidup kita akan sikat baik di dunia maupun di akhirat. 8. Sifat kikir akan menjadikan kecelakaan, serta kebinasaan terhadap diri kita sendiri, seperti kisah Qarun dalam tayangan video tadi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, diskusi pada hari ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah maju ke depan mempresentasikan dan alhamdulillah hasilnya bagus semuanya ya, bagus semuanya. Berarti artinya materi hari ini sudah selesai ya, sudah selesai. Tapi sebelum selesai dari hasil diskusi tadi, hasil presentasi tadi, nanti tolong disempurnakan ya. Ada kekurangannya, ada masukan dari temanmu, ada kekurangan, ada kritikan tadi, disempurnakan lagi ya, di LKPD itu disempurnakan lagi. Nanti di akhir pertemuan ini ya, sebelum selesai nanti
kumpulkan untuk saya nilai. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk menyempurnakan hasil diskusi yang sudah dipresentasikan tadi, untuk melengkapi kekurangan, memperbaikinya. Silakan. Ya, berarti materi hari ini sudah selesai, sudah selesai dari awal sampai akhir. Dan tadi hasil diskusinya nanti ya pada hari ini sebelum nanti ditutup itu nanti dikumpulkan untuk saya nilai. Sebelum kita akhiri materi hari ini, mari kita sama-sama simpulkan ya. Tadi kita sudah membahas Quran surat Al-Lail isi kandungan ayat 8 sampai 11, juga hadis Muslim dari riwayat Abu Hurairah, juga hadis Muslim dari Abi Jabir bin Abdillah. Saya setelah kalian mengamati video ya bersama kelompoknya, jadi materi hari ini sudah selesai. Apa materi hari kita ini membahas apa? Kesimpulannya intinya apa? Kita sifat dermawan kepada siapapun. Terus apa lagi? Kita harus yakin bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita harus disedekahkan biar harta kita bermanfaat. Terus apa lagi? Kita harus yakin harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang dan tidak menyebabkan kita menjadi miskin seperti kisah Abdurrahman bin Auf dalam tayangan kita tadi. Terus apa lagi? Dengan sifat dermawan kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan serta ditinggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Terus apa lagi? Dan sebaliknya semakin kita akan dibenci oleh Allah. Ya, berarti materi dari ini sudah selesai. Barangkali dari kalian semua masih kurang paham atau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Paham ya? Paham semua ya? Saya berarti materi hari ini kita sudah selesai. Kita pelajari Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis Muslim dari Abu Jabir. Sudah saya tayangkan video banyak sekali. Asal mengamati ya, melihat, mendiskusikan, mengambil hikmah. Ya pada dasarnya berarti apa? Materi hari ini yaitu kita itu dalam kehidupan sehari-hari harus senantiasa menjalankan perintah Allah. Perintah Allah yang termuat, yang terkandung dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi materi hari ini sudah selesai. Ya, tadi sudah maju satu persatu, membentuk kelompok, mengamati dan seterusnya. Saya lihat sudah bagus semuanya. Ya sudah kita benahi. Jadi materi hari ini hikmah mempelajari Quran surat Al-Lail, juga hadis riwayat Abu Hurairah dan hadis Muslim dari Jabir bin Abdillah. Ya berarti kita hampir hikmahnya yaitu apa? Agar kita hidup ini dicintai Allah, dimuliakan Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, yaitu salah satunya dengan sifat kepada menghindari sifat dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus terapkan seperti itu. Ya, kita harus yakin kalau kita dermawan itu harta kita tidak akan berkurang. Bahkan Allah
memuliakan kita, mengangkat derajat kita, ya, mendapat kebaikan dan pahala dari Allah. Dan sebaliknya, kalau kita mempunyai sifat pikir, ya, itu akan menggelapkan kita, menjadi kegelapan, membinasakan kita sendiri, ya, membinasakan kita sendiri, seperti hadis atau ayat Al-Quran yang sering kita baca, yaitu bahwa kami yakmal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan kita itu selalu mendapatkan balasan dari Allah, meskipun hanya sebiji zarah, baik juga dibalas baik oleh Allah, yaitu surga. Apabila kita berbuat jelek juga dibalas kejelekan oleh Allah, yaitu dengan neraka. Makanya setelah mengamati video tadi, mempelajari hari ini, kita harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, karena Al-Quran itu yang pertama memang harus dibaca dulu. Setelah dibaca, difahami artinya. Setelah difahami artinya, kandungannya, perintah apa yang ada dalam Al-Quran ini. Yang ketiga, yang keempat berikutnya, yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus yakin setiap perintah dari Allah itu pasti akan membawa keberkahan, karena dicintai kita oleh Allah. Kalau kita melanggar sebaliknya, berarti kita sangat dibenci oleh Allah. Paham ya? Ya, kita harus berusaha semampu kita, juga diikuti dengan ikhtiar berdoa untuk bisa bersifat dermawan kepada siapapun, ya, kepada teman kita, saudara kita, atau melihat orang lain yang kesusahan, kita harus ya dermawan dan dalam hati yakin kata yang kita sedekahkan, kita dermawankan itu tidak berkurang. Allah yang akan mengganti dengan kemuliaan, mengangkat derajat kita. Ya, jangan bisa dipahami ya. Ya, paham semua ya. Mungkin masih ada yang belum paham, ditanyakan, silakan. Ada ya, paham semua ya. Ya, berarti materi hari ini sudah selesai karena sudah paham semua. Tadi LKPD hasil diskusi, nanti setelah ini dikumpulkan, terus minggu ke depan kita mempelajari materi berikutnya, menggapai ridha Allah dengan dermawan dan sifat pikir yang ada di LKS. Kalau nanti dibaca, di situ ada latihan halaman 80, ya, nanti dibacakan untuk PR yang hasil diskusi. Nanti setelah ini dikumpulkan untuk mendapatkan ini. Ya, materi hari ini ya kita akhiri sama-sama dengan doa, ya, supaya apa yang kita pelajari mulai awal sampai akhir ini bisa membawakan keberkahan, ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan kami bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri sekian, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.